Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO GRPH. Jadi GRPH ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri perhotelan ya, yang beralamat di Kota Kudus, Jawa Tengah, yang dikenal dengan nama Hotel Gripta. Nah, GRPH sendiri itu udah berdiri dari sejak tahun 2010. Namun, baru memulai aktivitas operasionalnya di tahun 2015, yang sampai saat ini memiliki 138 kamar, serta fasilitas hotel seperti 7 ruang pertemuan, 1 ballroom, tempat ibadah, kolam renang, dan juga fitness center. Lalu ini adalah keunggulan kompetitif dari Hotel Gripta ataupun GRPH. Nah, jadi Hotel Gripta ini merupakan hotel terbesar dan terlengkap di Kota Kudus. Tadi saya baca-baca di prospektusnya, pengunjungnya itu banyak banget yang perusahaan-perusahaan besar ya, kayak Jarum, Bank Mandiri, dan lain-lainnya. Wajar kalau misalnya di Kota Kudus, rata-rata pasti customer besarnya menggunakan Hotel Gripta ini. Lalu selain itu, Hotel Gripta ini juga berlokasi di tempat yang strategis ya. Nah, ini adalah Hotel Gripta. Kita bisa lihat di sini contohnya ini adalah hotel deluxe-nya dari Hotel Gripta. Nah, selain hotel, GRPH ini juga punya restoran dan cafe ya Sobat Maya. Nah, yang pertama namanya itu adalah The Flamingo Restoran. Nah, jadi restoran ini adalah restoran dari GRPH yang menyediakan berbagai jenis masakan ya, mulai dari masakan Indonesia hingga Asia dan Oriental yang memiliki kapasitas 80 orang. Nah, ini adalah gambar dari restorannya. Lalu selain The Flamingo Restoran, GRPH juga memiliki restoran bernama The Flame Express. Nah, The Flame Express ini merupakan outlet makanan cepat saji ya, yang merupakan turunan dari The Flamingo Restoran. Jadi dia temanya itu live cooking ya Sobat Maya, dan bisa Sobat Maya lihat di sini contohnya nih. Saat ini The Flame Express mengoperasikan 2 outlet ya, yang berlokasi di Hotel Gripta dan satu lagi di Citraland Mall Semarang. Dan kedepannya rencananya akan terus membuka cabang baru. Lalu ada juga yang namanya Cafe Teman Canda. Jadi Cafe Teman Canda ini adalah cafe dan merek minuman milik GRPH yang menyediakan berbagai varian minuman berbahan dasar kopi, teh, susu, dan juga soda. Nah, ini fotonya nih. Nah, selain itu hotelnya GRPH juga memiliki fasilitas MICE ya, yaitu Meeting, Incentive, Conference, dan juga Exhibition. Nah, ini gambarnya nih Sobat Maya. Jadi bisa digunakan untuk pesta pernikahan, fashion show, serta meeting tahunan. Lalu ini adalah para pemegang saham dari GRPH. Hanya ada 2 pemegang saham ya Sobat Maya, dengan kepemilikan terbesar dimiliki oleh PT Mulia Jaya Palma. Nah, di IPO-nya GRPH ini akan ada lock-up period ya Sobat Maya di PT Mulia Jaya Palma ini selama 8 bulan dari semenjak GRPH ini listing di bursanya kita. Sementara untuk Bapak Samuel Jeffrey Christian Sugeng, ini nggak ada lock-up period. Lalu ini adalah laporan kinerja dari GRPH. Bisa kita lihat dari sisi pendapatan usaha naik terus ya dari tahun ke tahun nih Sobat Maya. Dan most likely di tahun 2023 pun pendapatannya akan semakin meningkat. Sementara kalau misalnya kita lihat dari sisi laba ruginya, di tahun 2020 kerugiannya lumayan ya 800 juta. Tapi di tahun 2021 membaik dan di tahun 2022 sudah mulai mencetak laba. Dan most likely di tahun 2023 ini, laba yang dihasilkan oleh GRPH pun akan semakin besar. Lalu ini adalah struktur IPO dari GRPH. Jadi sebanyak-banyaknya 200 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 20% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri berkisar antara 100 hingga 105, sehingga dana yang akan diraup dari IPO-nya GRPH ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 21 miliar. Nah, ini lumayan menarik ya Sobat Maya. GRPH ini masuk ke papan pengembangan, tapi dana yang dihimpun itu sedikit banget Sobat Maya. Cuma 21 miliar. Kalau misalnya saya nggak salah, ini adalah nilai emisi terkecil yang selama ini pernah saya bahas. Apalagi kalau misalnya GRPH ini listing di harga 100 ya. Wow, itu cuma 20 miliar. Bener-bener paling kecil Sobat Maya. Misalnya nih ya, GRPH ini listing di harga 100, maka nggak ada tuh yang namanya fixed allotment. Semuanya di pooling Sobat Maya. Kalau bagi Sobat Maya yang udah lama ikutan saham IPO, ya udah tahu lah ya apa maksudnya hal tersebut. Oke, kita lanjut. Jadi, di IPO-nya GRPH ini, seluruh dananya itu akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, sekitar 48,76% akan digunakan untuk peningkatan sarana hotel.
Lalu yang kedua, sekitar 4,13% akan digunakan untuk pembuatan 4 gerai beserta pembelian peralatan dan perobotan The Flame Express yang udah kita bahas di depan ya. Lalu tujuan yang ketiga adalah sekitar 3,36% akan digunakan untuk biaya sewa 4 lokasi gerai terbarunya dari The Flame Express selama jangka waktu 1 tahun. Dan sisanya nanti dananya itu akan dipergunakan untuk modal kerja. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini bagus ya Sobat Maya. Dana IPO yang dipakai itu benar-benar berpotensi untuk meningkatkan kinerjanya dari GRPH. Oke, lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya GRPH ini adalah PT Elite Sukses Sekuritas atau dengan kode brokernya SA. Nah, SA ini nggak sering ya mengawal saham IPO ya Sobat Maya. Di tahun 2022 hanya ada 3 saham, di tahun 2023 hanya ada 2 saham. Dan bisa kita lihat di sini, track record-nya agak kurang oke ya Sobat Maya. RCCC ini ARB, clean 2 kali ARB, Nine close merah. RSCH ini di papan pengembangan, ini cuma tutup di zona hijau. Dan LOPI ini akselerasi 3 kali ARB. Nah, GRPH ini walaupun dia tuh kayak mirip masuk ke papan akselerasi, tapi kan akhirnya masuk ke papan pengembangan ya Sobat Maya ya. Kita nggak tahu nih apakah nanti akan ikutannya di papan akselerasi atau di papan pengembangan nih yang bisa tutup di zona hijau. Tapi yang jelas untuk IPO amount-nya ini mirip banget ya sama RCCC. Jadi kalau misalnya nanti GRPH ini listing di harga 100, maka IPO amount-nya itu yang paling kecil ya Sobat Maya, cuma 20 miliar. Jadi ya rada-rada gimana gitu ya. Oke, lalu ini adalah laporan keuangan dari GRPH. Bisa kita lihat dari sisi aset ini terus meningkat ya dari tahun ke tahun. Sementara kalau misalnya kita lihat dari sisi liabilitas, ini ada terjadi peningkatan di tahun 2021, di tahun 2022 juga, tapi di tahun 2023 hutangnya berkurang ya, liabilitasnya berkurang. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini dari sisi ekuitas, ini kan ekuitasnya itu semakin apa ya, Sobat Maya ya. Ini di tahun 2021 ekuitasnya negatif nih ya. Ekuitas negatif bertambah makin gede. Di tahun 2022 sedikit berkurang. Tapi di tahun 2023 tiba-tiba ekuitasnya itu terbang melambung tinggi banget Sobat Maya. Dari minus 700 juta jadi plus 52,9 miliar. Padahal kita tahu sendiri ya bahwa di tahun 2022 memang perusahaan itu udah mulai mencetak laba lagi. Dan di tahun 2023 itu labanya makin gede. Tapi labanya itu cuma 1 eman. Kok bisa tiba-tiba ekuitasnya itu tambah sampai 50-an M? Nah, ternyata Sobat Maya, terjadi peningkatan modal nih sebesar 20 miliar dan ada penghasilan komprehensif lain. Nah, penghasilan komprehensif lain ini datangnya dari revaluasi aset. Makanya, akhirnya datanglah jumlah ekuitas yang meningkat tajam banget, melambungnya tinggi banget ya, menjadi 52,9 miliar. Jadi dari sisi ekuitas ya perlu kita perhatikan juga ya Sobat Maya ya. Kenaikan ekuitasnya secara signifikan ya asalnya dari hal tersebut. Dari peningkatan modal dan juga yang satu lagi dari penghasilan komprehensif lain. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, maka GRPH ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Kalau misalnya dia melihatnya tahun 2022 sih nggak masuk ya ke dalam daftar efek syariah ya. Tapi di tahun 2023, ini GRPH udah masuk ke dalam daftar efek syariah. Lalu ini adalah valuasi dari GRPH di rentang harga IPO-nya yaitu di harga 100 dan juga harga 105. Nah, jika nantinya GRPH ini listing di harga terendahnya yaitu di harga 100, maka PER-nya itu akan berada di 40,77 kali dan PBV-nya di 1,37 kali dengan market cap sebesar 100 miliar. Lalu nantinya jika GRPH ini listing di harga tertingginya yaitu di harga 105, maka PER-nya akan berada di 42,8 kali dan PBV-nya di 1,42 kali dengan market cap sebesar 105 miliar. Nah, untuk valuasinya sendiri ya ini masih tergolong standar lah ya untuk ukuran saham IPO. Dan untuk saham papan pengembangan ya market cap-nya lumayan menarik ya Sobat Maya di 100 miliar. Nah, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, secara bisnis, menurut saya pribadi ya, GRPH ini cukup menarik. Bisnisnya ini masih bisa berkembang dan masih punya ruang untuk bertumbuh.
Kesimpulan yang kedua, valuasi dari GRPH ini ya cenderung standar lah ya untuk ukuran saham IPO. Untuk tujuan penggunaan dananya juga cukup bagus dan seharusnya bisa meningkatkan kinerjanya GRPH di masa mendatang. Kesimpulan yang ketiga, underrated dari IPO-nya GRPH adalah SA. Nah, track record SA dalam mengawal saham IPO ini kurang bagus ya Sobat Maya. Apalagi saat mengawal saham IPO di papan akselerasi. Cuma emang GRPH ini berada di papan pengembangan ya. Kita nggak tahu apakah nantinya mirip RSCH atau seperti saham IPO lain yang dikawal oleh SA ini. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan skip ya untuk IPO-nya GRPH ini. Menurut saya pribadi, untuk dana ataupun nilai emisi dari GRPH ini terlalu kecil ya Sobat Maya untuk ukuran saham IPO di papan pengembangan. Walaupun secara bisnis menarik, tapi kayaknya secara kalau misalnya kita lihat untuk momentum jangka pendeknya, ini kurang menarik ya. Kalau misalnya semua dananya di-pooling ya, siapa yang berkepentingan untuk angkat harganya? Kayaknya agak sulit ya memikirkan hal itu. Jadi kalau misalnya nantinya ternyata GRPH ini malah naik, ya udah berarti bukan rezeki saya. Tapi kalau misalnya nih katakanlah nanti GRPH ini turun tajam ya, nanti kita akan lihat lagi secara valuasi. Karena ya untuk saham di papan pengembangan dengan valuasi 100 miliar pada saat IPO, hal tersebut cukup menarik ya Sobat Maya. Tapi kalau misalnya kita melihat dari sisi momentum jangka pendek, kayaknya kurang ada ya peluang tersebut. Seperti biasa, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya risiko. Jadi pastikan bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO GRPH, Sobat Maya dapat melakukan order sesuai dengan risiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya nanti apakah saya akan order atau skip beneran untuk IPO-nya GRPH ini akan saya share di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO GRPH. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO-nya GRPH atau enggak? Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah.